Lumpur belum kering, jasad belum semua terkubur. Air mata keluarga korban pun masih mengalir. Tapi di lini masa termasuk di sejumlah media, suara sumbang bersaut-sautan bak Marade Orkestra. Hanya berselang beberapa jam, setelah ratusan warga terkubur hidup-hidup di bawah kayu gelondongan dan tanah longsor, narasi-narasi sinis sudah berhamburan. Nadanya mirip, semuanya berputar pada inti yang sama. Upaya penanganan pemerintah dituding lamban. Duka disulap sedemikian rupa menjadi gudang persenjataan. Penderitaan dipermak menjadi peluru untuk menghantam pintu dan jendela kekuasaan. Bencana besar seketika diubah menjadi kuda tunggangan politik oleh mereka yang punya tabiat mencuri kesempatan dalam kesempitan. Entah apa motifnya, bisa jadi mencari nama, bisa pula mencari laba. Dalam konteks demokrasi, kritik setajam apapun tentunya sah. Kebebasan berpendapat menjamin hal itu, selama tidak melanggar batas, penghinaan atau fitnah. Masalahnya, kalau penanggung jawab di pusat maupun di daerah tengah berjibaku mengangkat korban tertimbun, membangun tenda-tenda pengungsi, atau mengunjungi para pengungsi, sejumlah pihak justru memilih fokus pada hal-hal di luar upaya penanganan prioritas. Ini bukan kebetulan, tapi memang cermin dari pola klasik serangan ke pemerintah. Berisik dulu, fakta belakangan. Mereka meributkan soal status dan istilah bencana alam, menekan pemerintah segera mengambil kebijakan strategis. Hal ini diperparah algoritma media sosial yang sangat mungkin diarahkan bak paduan suara, agar hasrat kepentingan gelap tersalurkan sebagai daya gedor. Di antara mereka yang sibuk dengan urusan itu ada anggota DPR dari partai yang malu-malu disebut oposan. Ada pula yang tiba-tiba menjadi pengamat alam. Sampai, nah ini dia, dari lembaga swadaya masyarakat yang memang bergerak di segmen lingkungan. LSM ini ibarat rubah licik di hutan politik. Kritik ekologis dijadikan senjata halus untuk menebar panik terhadap kebijakan pemerintahan yang baru seumur jagung. Bencana Sumatera, 802 jiwa meninggal per 3 Desember 2025, menjadi momen emas. Bukan sekedar tragedi, tapi peluang menuding dosa kebijakan yang sangat mungkin bisa langsung dikaitkan ke figur Presiden Prabowo Subianto. Dana yang mereka dapatkan dari asing diklaim tidak mengikat, tapi fakta menunjukkan aliran dana itulah yang menjadi booster motif politik. Jadi bagian paling kru, seperti banjir di sungai yang membawa endapan lumpur pekat. Sejujurnya, isu yang mereka lontarkan bukan tidak penting, tapi tidak mendesak. Sebab sekali lagi, jauh lebih perlu mendahulukan menolong warga yang masih terjebak dalam pusaran longsor dan air. Kehadiran negara di tengah bencana bukanlah isapan jempol. Tak perlulah bicara kehadiran Presiden Prabowo Subianto di 3 lokasi bencana. Jauh sebelum Prabowo hadir, simpul-simpul negara sudah bergerak. BNPB, TNI, dan Polri langsung turun gunung mengikuti arahan Prabowo agar menangani korban dengan cepat. Negara pun tak tutup mata pada kekurangan penanganan selama proses rehabilitasi berjalan. Atas nama pemerintah, dengan jiwa besar, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kemanusiaan, Pratikno, pun meminta maaf. Fokus pemerintah bukan hanya membagi bantuan logistik seperti beras dan mie instan, tapi menjaga semua warga agar punya harapan untuk membangun kembali kehidupannya. Kami juga menyampaikan permohonan maaf apabila dalam upaya penanganan banjir dan longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat ini masih terdapat kekurangan. Tapi instruksi dari Bapak Presiden sudah sangat jelas, kita harus mengerahkan seluruh sumber daya dari pemerintah pusat, seluruh KL, TNI, Polri, BNPB, agar setiap jam, setiap menit ada perbaikan, percepatan, dan peningkatan respon terhadap kebutuhan masyarakat. Kami juga ingin menyampaikan apresiasi solidaritas dari seluruh warga negara Indonesia yang ikut berkontribusi untuk membantu sesama anak bangsa. Marilah kita berikan juga apresiasi bagi seluruh petugas dan relawan yang berjibaku di tengah lapangan untuk menyelamatkan para korban dalam situasi yang sangat-sangat tidak mudah. Terakhir, kami mengajak seluruh pihak untuk menjaga semangat solidaritas dan tetap bersatu demi keselamatan
dan recovery pemulihan semua pihak. Pemulihan cepat memang jadi prioritas. Bahkan nyawa tim penyelamat pun jadi taruhan di lapangan. Kemarin dalam pemberian bantuan, memang saya tekankan kepada prajurit TNI untuk tetap menjaga keamanan personil dan alutsista, yaitu pesawat yang digunakan. Karena di Padang ada personil TNI tiga personil, dua dari POM, satu Babinsa. Pada saat membantu penanganan bencana terbawa arus, beberapa hari ditemukan dalam keadaan meninggal dunia, sehingga saya tekankan bahwa dalam penanganan perbantuan agar tetap menjaga keamanan personil dan alutsista yang digunakan. Tak cuma urusan penyelamatan, negara juga tak abai terhadap isu pembalakan liar yang membuat banjir penuh dengan limpahan kayu gelondongan. Tadi ada pertanyaan terkait dengan masalah penegakan hukum, terkait dengan masalah temuan kayu gelondong yang sudah terkelupas. Kami secara lisan sudah berkoordinasi dengan Menteri Kehutanan dan besok kami akan melaksanakan rapat bersama untuk menurunkan tim gabungan untuk melakukan proses penyelidikan pendalaman terkait dengan peristiwa yang terjadi. Tentunya apabila ada pelanggaran hukum kita akan proses. Percayalah, proses hukum terhadap mereka yang diduga turut memicu bencana tentu bakal dilakukan. Yang jelas, Sumatera butuh aksi, bukan perang narasi. Namun selama motif kritik bercampur aduk, lumpur politik pun bakal ikut banjir. Sementara yang harus ditolong, tak ada waktu untuk menunggu. Men of our time.